benar-benar betina ini kasihan kali. Masa Fatimah juga kau sebut sebagai istrinya? Itu adalah anak Rasulullah. Dodol, dodol. Nah itu makanya aku bilang, saya tidak sedang marah. Saya hanya kasihan sama kamu. Sebagai betina, kenapa saya sebut kau betina? Kau kan domba. Orang Kristen kan ngakunya domba. Domba itu apa? Manusia atau hewan? Hewan. Maka pantas kau disebut betina. Kamu jangan marah kalau disebut betina, karena memang kamu domba. Tapi sayangnya, serigala yang nyamar jadi domba. Kamu sebut susunan 21 istri Rasulullah. Dengan memasukkan nama Fatimah. Itu anaknya, dodol, tuyul. Sekalian aja bilang 40, tambah aja. Siti Ruqayyah, Siti Maimunah, Siti Naridong, terus Suraijaz. Sebut aja semua. Sulaika, Nur Samsi, Nur Hasina. Sebut aja semuanya. Kamu bilang 47 atau 49. Salah-salah 21. Belum bisa membandingi istrinya Daud. Belum bisa membandingi istrinya Salomo yang ratusan, 600-an, bahkan ada yang ribuan. Jadi kamu itu, saya katakan kamu kalau mau membahas tentang Islam kudu pakai ilmu. Ya. Kamu hujat Rasulullah mengatakan beliau beristri 21. Coba kamu tunjukkan siapa saja istri-istri beliau. 21 orang itu coba kamu tunjukkan. Sebut satu persatu. Karena pemahamanmu jauh di atas orang-orang Islam, maka kamu wajib untuk menunjukkan tuduhanmu itu. Siapa saja nama istri beliau dan bagaimana kronologis beliau sampai kamu mengatakan bahwa istrinya 21 orang. Silakan. Ayo Herni, silakan Her, buktikan ya bahwa kamu punya ilmu. Bahwa saya tidak salah menegaskan kepadamu, kamu itu tidak ada ilmu sama sekali. Sekarang kamu tunjukkan istri Rasulullah 21 orang itu yang mana saja. Tunjuk. Ya, nggak pakai lama. Mana buktinya Rasulullah punya istri 21? Silakan. Oke, aku jawab satu ya. 21 istrinya Muhammad ya, aku jawab ya. Tetapi setelah itu aku nggak mau lanjut dengan kamu. Oke, aku malas dengan kamu. Perutku langsung sakit loh. Benar, perutku langsung sakit. Setelah saya menjawab ini, 21 istrinya Muhammad, aku mau kaki alias kakak. Kamu tahu artinya kaki dan kakak? Silakan kamu lihat di kamusnya bahasa Ibrani. Oke? Daftar nama istri Muhammad sebanyak 21. Heran kan di dunia ini ada seorang nabi yang teladan punya istri 21. Pertama Khadijah. Oke? Kedua Saudah yang gendut itu. Ketiga Aisyah. Aisyah yang 6 tahun dikawinin. Kemudian keempat Ummu Salamah. Oke. Kelima Hafsah. Oke. Hafsah yang ketahuan ya Muhammad waktu bersetubuh dengan siapa di rumahnya ini loh, dengan Maria Koptiah. Oke. Itu seberapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Yang keenam Zainab. Siapa itu Zainab? Itu mantan istri anak angkatnya loh. Kalau budaya Arab itu nggak pantas orang mengawini anak-anak istri anak angkat. Anak angkat itu tahu nggak? Itu sudah seperti anak sendiri. Oke. Itu udah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Udah 6 ya. 7 Jawariyah. 8 Ummah Habibah. 9 sudah 9 ya. Safiyah. Oke, Safiyah 9 ya. Maimunah. Oke. Fatimah. Apalagi? Hen. Asma. Zainab. Hablah. Kemudian Asma ya, Maria Koptik ya. Terus apa lagi nih? Ya. Kemudian Rehana. Itu Rehana itu gundiknya kan, sama dengan Maria Koptik juga gundiknya. Kemudian ada yang suka rela menyerahkan diri, 4 orang. Ummu Sarik,
Maimunah, Zainab. Siapa lagi? Kanlah. Apa? Coba itu sudah berapa semua? 21 kan? Oke, saya tidak mau lanjut diskusi dengan kamu. Silakan kamu cari partner diskusi kamu yang baik ya. Aku nggak mau. Aku mau ke kaki dan kakak. Oke? Aduh, benar-benar betina ini kasihan kali. Masa Fatimah juga kau sebut sebagai istrinya? Itu adalah anak Rasulullah. Dodol. Nah itu makanya aku bilang, saya tidak sedang marah. Saya hanya kasihan sama kamu. Sebagai betina, kenapa saya sebut kau betina? Kau kan domba. Orang Kristen kan ngakunya domba. Domba itu apa? Manusia atau hewan? Hewan. Maka pantas kau disebut betina. Kamu jangan marah kalau disebut betina, karena memang kamu domba. Tapi sayangnya, serigala yang nyamar jadi domba. Kamu sebut susunan 21 istri Rasulullah. Dengan memasukkan nama Fatimah. Itu anaknya, dodol, tuyul. Sekalian aja bilang 40, tambah aja. Siti Ruqayyah, Siti Maimunah, Siti Naridong, terus Suraijaz. Sebut aja semua. Sulaika, Nur Samsi, Nur Hasina. Sebut aja semuanya. Kamu bilang 47 atau 49. Salah 21. Belum bisa membandingi istrinya Daud. Belum bisa membandingi istrinya Salomo yang ratusan, 600-an, bahkan ada yang ribuan. Jadi kamu itu, saya katakan kamu kalau mau membahas tentang Islam kudu pakai ilmu. Ya. Kenapa saya tegas samamu? Saya belum pernah setegas ini kepada siapapun. Apalagi kepada umat Kristen. Tidak pernah. Cuman karena mulutmu itu yang terlalu kurang ajar. Ya. Jadi kamu kalau bercerita tentang Islam kudu wajib pakai ilmu. Sekarang kau katakan istrinya Rasulullah 21. Kau masukkanlah Maimunah, kau masukkanlah Fatimah, kau masukkanlah Zahra, kau masukkanlah Salihah dan seterusnya. Apa-apaan itu? Sekalian aja kau masukkan di dalam Agnes Monica. Ya. Masukkan di dalam siapa lagi? Inul Daratista. Sekalian aja masukin itu. Masukkan aja Mbak Fitri. Siapa lagi yang kau masukkan? Aidillah Fitri. Masukkan aja semua itu namanya. Ponia Kadam. Masukkan Irna Maulida. Sekalian masukkan. Masukkan itu semua supaya lengkap sampai 50 supaya kau puas. Ambek muami. Kamu diketawain anak saya masih SD. Benar-benarlah kau ini ya. Saya dengar klien kamu sekali lagi, awas kamu. Kamu mulai sekarang, kami ini pelajaran buat kamu ya Hernia. Ini dunia debat. Kita harus menyampaikan kebenaran. Ya, sebenci-bencinya kamu terhadap Islam, kamu jangan pernah mencoreng ajaran agama Kristen dengan caramu seperti itu menghujat Rasulullah. Paham kamu? Ya, sebenci-bencinya kamu, ngerti? Ya, kamu harus belajar banyak tentang Islam kalau kau mau membahas tentang Islam. Dan kamu harus menguasai kitabmu sebelum kamu masuk dunia debat. Itu yang perlu kamu pahami. Nah kalau saya tanya apa dasarnya kau mengatakan 21? Dari mana dalilnya? Apa yang menjadi dasar pijakanmu mengatakan itu? Sumber ilmumu apa? Disiplin ilmu yang kau punya apa? Nggak bisa kan? Nah belum lagi hadis-hadis itu kalau kita bahas. Hadis dari mana, kitab apa kamu dapat? Bagaimana sanadnya, bagaimana matannya? Bagaimana perawihnya? Bagaimana hubungannya dengan Al-Quran dan seterusnya? Nggak bisa kamu. Jadi kamu itu jangan menganggap membahas Islam itu segampang membolak-balikkan telapak tangan layaknya membahas kitabmu. Kalau kitabmu iya. Apa yang bisa disembunyikan dari kitabmu? Tidak ada yang bisa kau sembunyikan, semua terungkap dengan baik dan bisa diketahui oleh semua orang. Tapi kalau mengenai Islam, kudu wajib pakai ilmu. Istri Rasulullah 21. Siapa di antaranya ada Fatimah? Itu anaknya, dodol. Si Heri udah kabur ya, mudah-mudahan ini pelajaran buat dia lain kali. Ya, saya ingatkan kepada teman-teman yang lain, jangan menghujat. Ya, katakanlah sesuatu dengan sebenar-benarnya, berdasarkan dalil, berdasarkan fakta, berdasarkan sejarah. Jangan hanya mengatakan sesuatu yang hoax tanpa bisa dipertanggungjawabkan. Itu loh, itu pelajaran buat teman-teman Kristen. Ini grup kalian.
Ya, kalau Anda ingin membahas tentang Islam, kudu wajib kuasai Al-Quran dan juga hadis-hadis sahih. Harus menguasai ulumul Quran, ulumul hadis kalau mau membahas Al-Quran. Kenapa? Karena Islam itu menjadi Islam karena paham kitabnya. Tidak seperti agama lain, mengimani agamanya karena tergiur oleh janji-janji yang ada di dalamnya. Kalau Islam tidak. Ya, jadi ini pelajaran buat yang lain. Tolong lain kali jangan menghujat berlebihan. Kalau Anda ingin belajar, ingin bertanya, silakan. Tapi kalau sampai mengatakan Rasulullah tukang sodomi, Rasulullah itu pedofil, Rasulullah itu pembunuh, Rasulullah itu perampok, pemerkosa, dan lain sebagainya, itu jangan sekali-sekali ucapkan kata-kata seperti itu. Ya, ini pelajaran buat kalian. Kita boleh beda agama, tetapi jangan saling menyakiti. Sebaiknya jangan saling menyakiti. Di dunia debat itu sampaikan aja apa yang benar, apa yang salah. Kalau ada yang salah dengan Islam, jabarkan seperti apa yang benar. Layaknya kami menjabarkan ajaran Kristen yang benar itu seperti ini loh, ajaran Yesus. Ya, tapi kalau ajaran Kristen ya memang kan ajarannya menyembah kepada manusia, silakan aja. Tetapi kami sebagai orang yang mengetahui ajaran Yesus harus meluruskan ajarannya dia, kan gitu. Jadi ini pelajaran kepada Saudari Herni dan juga pendeta-pendeta yang lain. Tolong ya, kita mewakili agama kita, maka kita harus memperlihatkan contoh yang baik. Saya tidak marah loh. Ini cara saya dalam ini adalah retorika yang saya gunakan dalam penekanan atau penegasan terhadap sesuatu yang ingin saya sampaikan. Ya. Jadi jangan teman-teman berharap mengatakan wah ini Zulkifli ngamuk. Enggak. Saya memang seperti itu. Di dunia nyata saya kalau bicara seperti itu kepada teman-teman, apalagi kalau di lapangan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ini peringatan buat kita ya, dan juga peringatan buat saya. Tidak boleh saling menghujat, tidak boleh mencaci maki, apalagi tidak memiliki dasar ilmu pijakan. Kalau hanya berdasarkan link-link itu tidak boleh. Ya, karena kebenaran sebuah link itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Harus berdasarkan ilmu, memiliki kaidah-kaidah ilmu yang dikuasai, yang punya dasar, baru bisa mengatakan, apalagi di dunia sosial. Ya, saya kira seperti itu. Si Heri udah kabur ya, mudah-mudahan ini pelajaran buat dia lain kali. Ya, saya ingatkan kepada teman-teman yang lain, jangan menghujat. Ya, katakanlah sesuatu dengan sebenar-benarnya. Berdasarkan dalil, berdasarkan fakta, berdasarkan sejarah. Jangan hanya mengatakan sesuatu yang hoax tanpa bisa dipertanggungjawabkan. Itu pelajaran buat teman-teman Kristen. Ini grup kalian, ya. Kalau Anda ingin membahas tentang Islam, kudu wajib kuasai Al-Quran dan juga hadis-hadis sahih. Harus menguasai ulumul Quran, ulumul hadis kalau mau membahas Al-Quran. Kenapa? Karena Islam itu menjadi Islam karena paham kitabnya. Tidak seperti agama lain, mengimani agamanya karena tergiur oleh janji-janji yang ada di dalamnya. Kalau Islam tidak. Ya, jadi ini pelajaran buat yang lain. Tolong lain kali jangan menghujat berlebihan. Kalau Anda ingin belajar, ingin bertanya, silakan. Tapi kalau sampai mengatakan Rasulullah tukang sodomi, Rasulullah itu pedofil, Rasulullah itu pembunuh, Rasulullah itu perampok, pemerkosa, dan lain sebagainya, itu jangan sekali-sekali ucapkan kata-kata seperti itu. Ya, ini pelajaran buat kalian. Kita boleh beda agama, tetapi jangan saling menyakiti. Sebaiknya jangan saling menyakiti. Di dunia debat itu sampaikan aja apa yang benar, apa yang salah. Kalau ada yang salah dengan Islam, jabarkan seperti apa yang benar. Layaknya kami menjabarkan ajaran Kristen yang benar itu seperti ini loh, ajaran Yesus. Ya, tapi kalau ajaran Kristen ya memang kan ajarannya menyembah kepada manusia, silakan aja. Tetapi kami sebagai orang yang mengetahui ajaran Yesus harus meluruskan ajarannya dia, kan gitu. Jadi ini pelajaran kepada Saudari Herni dan juga pendeta-pendeta yang lain. Tolong ya, kita mewakili agama kita, maka kita harus memperlihatkan contoh yang baik. Saya tidak marah loh. Ini cara saya dalam ini adalah retorika yang saya gunakan dalam penekanan atau penegasan terhadap sesuatu yang ingin saya sampaikan. Ya,
Jadi jangan teman-teman berharap mengatakan, wah ini Zulkifli ngamuk. Enggak, saya memang seperti itu. Di dunia nyata saya kalau bicara seperti itu kepada teman-teman, apalagi kalau di lapangan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ini peringatan buat kita ya, dan juga peringatan buat saya. Tidak boleh saling menghujat, tidak boleh mencaci maki, apalagi tidak memiliki dasar ilmu pijakan. Kalau hanya berdasarkan link-link itu tidak boleh. Ya, karena kebenaran sebuah link itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Harus berdasarkan ilmu, memiliki kaidah-kaidah ilmu yang dikuasai, yang punya dasar, baru bisa mengatakan, apalagi di dunia sosial. Ya, saya kira seperti itu. Saudara-saudaraku Kristen, saya himbau untuk tidak menggunakan voice note ketika menanggapi Zulkifli. Karena apa? Karena VN kalian, voice note kalian akan dicuri dan diupload ke YouTube untuk mencari keuntungan sendiri, keuntungan dirinya sendiri, keuntungan dompetnya sendiri, keuntungan finansialnya sendiri, keuntungan perekonomian dia sendiri. Bukannya apa? YouTube-nya itu menjauhkan manusia daripada yang hak, menjauhkan manusia daripada kebenaran, menjauhkan manusia daripada hidayah dari Tuhan Yesus. Tetapi hanya memberikan keuntungan secara sepihak. Bahkan dia ngemis-ngemis, mohon-mohon untuk tidak skip iklan kepada para penontonnya. Apa tujuannya sebenarnya dia membuat channel YouTube? Apakah mencari kebenaran, ataukah memberitakan kebenaran, atau cuma nyari isi kantong doang, supaya kantongnya nggak tipis terus? Makanya dia menggunakan voice note kalian, memanfaatkan kalian, dan mencuri VN kalian tanpa seizin kalian, lalu menguploadnya untuk mendapatkan pundi-pundi uang dari hasil yang haram. Nah, Zulkifli ini tidak ada bedanya dengan Yudas Iskariot, yang demi 30 keping perak, yang demi recehan, yang demi kantong kesenangannya sendiri, dia menipu banyak orang, menjual kebenaran dengan 30 keping perak. Nah ini, seperti inilah Zulkifli. Jadi kalian tidak perlu, kalau mau debat sama dia, tunggu dia typing dulu, baru kita tanggapi typingnya. Kalau misalkan dia voice note, gak usah didengerin, itu cuma ocehan dari orang-orang yang tersesat, itu cuma ocehan dari orang-orang yang kurang keuangan, kurang perekonomian. Ya, ekonominya lagi terguncang dan terganggu, maklum pandemi. Kalau kita kan umat Kristen, walaupun pandemi tetap dipelihara Tuhan, karena kita anak-anak Tuhan, ya kan? Kita malah sering kasih sembako, sering kasih bantuan, walaupun lagi pandemi, nggak pandemi, kita selalu memberikan bantuan kepada orang-orang Islam yang terkena azab Allah, ya kan? Bantuan dari orang Kristen sampai mereka fitnah, ada pemurtatan lewat Indomie, itu kan karena mereka saking terguncangnya mental mereka, oleh karena Kristen ini selalu terpelihara dan membagi berkat Tuhan kepada orang-orang Islam yang tidak mereka urus, ya, yang terkena azab Allah. Jadi oleh karena itu, bukan kita kalah debat. Kita tidak pernah kalah debat, apalagi saya tidak pernah kalah debat dengan dia. Justru dia yang nyungsep sampai menfitnah saya S2 teologi. Nah ini, supaya apa? Supaya kalau dia nyungsep kalah sama saya, dia fair gitu loh. Kelihatan dia, oh wajar, Zulkifli kan orang yang bego, orang yang bodoh gitu loh. Wajar kalau kalah debat dengan S2 teolog. Padahal saya tidak pernah mengaku-ngaku sebagai S2 teolog. Itu cuma hayalan dia saja, di dalam impiannya dia saja melawan S2 teolog. Jangankan melawan S2 teolog, melawan jemaah biasa seperti saya aja, Ustadz Malik Ferguson yang lebih ngerti Quran daripada dia, nggak mampu dia melawan saya. Apalagi dihadapkan langsung dengan S2, ya kan? Babi kalang kabut, nyungsep dia. Jadi saudara-saudaraku sekalian, sekali lagi saya himbau untuk kalau mau berdebat dengan Zulkifli, lebih baik menggunakan typing. Kalau dia VN, kalau misalkan dia berkuar-kuar menggunakan voice note, nggak perlu kalian tanggapi, nggak perlu kalian kepancing, nggak usah diputer, nggak usah didengerin. Tunggu dia mau typing, baru kita berdebat. Enak aja. Dia ini bikin channel YouTube bukan untuk mencari kebenaran, bukan untuk memberikan kebenaran, tetapi untuk mencari isi kantongnya sendiri yang lagi tongpes. Tahu tongpes, kantong kempes. Itu ya. Tidak perlu kalian gubris. Kayak kita bisa berdebat dengan banyak Islam selain daripada dia. Di sini banyak sekali kok. Yang Islam nggak jualan channel YouTube, nggak jualan voice note kita, nggak mencuri voice note kita untuk mengisi pundi-pundi kekosongan kantongnya sendiri. Itu ya. Terima kasih saudara-saudaraku sekalian. Semoga informasi ini memberikan manfaat bagi kita semua. Kalau yang kalian sampaikan itu adalah sebuah kebenaran, harusnya kalian itu berterima kasih kepada saya, bukan malah bahu-membahu
sembunyi ketika saya nongol. Kick aja saya dari grup kalian. Buat apa kalian undang saya di forum kalian sebagai tamu di sini kalau kalian tidak mau menyampaikan kebenaran? Tapi karena yang kamu sampaikan itu, yang kalian sampaikan itu bukan sebuah kebenaran, ya wajar ketika Anda takut. Ya, karena sehebat-hebatnya Kristiani yang menyembah Yesus, Yesus justru mengatakan, siapapun di antara kalian yang melakukan kehendak Tuhanku yang ada di surga, maka dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku, kata Yesus. Berarti orang yang taat kepada hukum Torah, orang yang taat kepada perkataan Yesus, orang yang taat kepada perintah Yesus, orang yang mengikuti teori dan praktik yang diberikan oleh Yesus, itu bukan hamba Yesus, tetapi Yesus sebut sebagai saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, dan juga bahkan disebut sebagai ibunya Yesus. Jadi orang yang menghambakan diri kepada Yesus itulah ajaran sesat. Sehingga malu pengajarannya disampaikan ke khalayak banyak. Wajar. Bukankah di dalam Markus 16, Matius 28, kalian diperintahkan untuk menyampaikan Injil kepada seluruh makhluk, kepada seluruh dunia. Kenapa sekarang Anda malu-malu? Sekarang sudah saatnya zaman digital. Di mana-mana orang sekarang bersosial media. Jadi saatnya lah sekarang Anda panen untuk supaya jiwa-jiwa itu terselamatkan melalui penyampaian kalian. Jangan justru ngumpet. Justru ngumpet itu membuktikan yang kalian simpan, yang kalian imani itu adalah sesuatu yang busuk. Takut diketahui oleh orang banyak. Terguson.